Hai, bisa nggak? Bisa, 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 bisa. Nah, akhirnya. Oke, ini kelihatan sih. Kamu coba itu deh pin komen dulu. Kamu tulis komen why edible and skip topik hari ini. Itu kamu Oke, pin komen, gitu ya. Akhirnya bisa juga. Ini kamu jangan lupa save ya videonya. oke. Oke, sip. Selamat sore semuanya karena tadi nggak karena tadi nggak berhasil di apa invite pakai kebun kumara, jadi ini kebalikannya nih, Doli yang invite kebun kumara. Tapi aku akan mungkin aku buka dulu kali ya, gitu ya. Jadi kalau perkenalkan, namaku Ara. Kalau aku di kebun kumara ini aku di edukasi, gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman belum tahu, kebun kumara sendiri kita kebun belajar, ya kan, yang sebenarnya kita punya visi misi deketin masyarakat kota ke gaya hidup yang lebih lestari atau selaras dengan alam. Nah, jadi kalau fokus bisnis kita itu ada 4, ada edukasi. Jadi kalau edukasi itu ada workshop ya seputar gardening, composting, sustainability. Ada digital content juga, jadi kita bikin video-video terkait edukasi itu bisa diakses di IGTV sama YouTube kita. Terus kita ada produk juga. Kalau produk itu kita kan ini ya lebih kayak jual bibit pangan, media tanam subur. Jadi harapannya bisa mempermudah orang-orang yang baru mulai berkebun di rumah. Sama nih terakhir nih yang kita bahas hari ini adalah edible landscaping. Jadi jasa pembuatan kebun pangan. Nah, jadi sore ini kita akan lebih ngobrol atau ngebahas tentang kenapa sih kok food garden, kenapa nggak kayak garden biasa aja gitu. Terus kenapa sih sebenarnya penting nggak sih proses desain dan sebagainya, itu kita akan bahas sama Doli. Jadi kalau Doli ini di kebun Kumara dia tukang desainnya, tukang desain Tukang kebun desain. kita gitu. Jadi dia yang gambar, tukang desain, jadi dia yang gambar-gambar. Kalau kalau orang mau bikin kebun pangan tuh dia yang desainin segala macamnya itu sama Doli. Jadi nanti kalau teman-teman mau nanya-nanya lebih lanjut, silakan. Monggo Oh, dong, halo. siap. Oh, Jadi gue hai. udah ngoceh terus. Iya nih, Oke. sorry ya teman-teman. Gue nggak pernah live soalnya. Ini baru pertama kali di invite sama Kebun Kumara. Jadi ya harap maklum. Oke. Oke. Mungkin Lu boleh sehat-sehat jelasin kan, dulu. Ra? Sehat, sehat, sehat. Aku juga sehat kan. Jadi Doli ini lagi live di Ya, kebun, aku di rumah. Gitu. ya. Semoga teman-teman semua juga pada sehat. Mungkin boleh, ya semoga sama sehat ya semua. Dan mungkin boleh ceritain dikit kali dong. Mungkin sudah perkenalan dulu kali ya. Kayak sebenarnya Boleh. edible landscape tuh apa sih gitu. Terus kayak kalau di kebun Kumara, Oke. timnya tuh siapa aja sih gitu kan. Kalau Oke, misalkan oke, kayak oke. edukasi, kayak gue sering keluar mukanya, Sandra sering keluar mukanya gitu kan. Tapi kalau landscape kan biasanya kan di belakang layar banget. Jadi mungkin kamu bisa kenalin dulu gitu. Sip. Oke, jadi di landscape Kebun Kumara kita ada aku sebagai desainer, tukang desain katanya. Terus ada junior desain kita, Uti namanya. Eh, Lalu juga ada Yogi. Yogi itu lebih banyak research sama project manager. Nah, jadi ya gitu sih. Kita emang emang jarang banget tampil di page-nya Kebun Kumara. Kita lebih banyak di ruangan atau di lapangan. Jadi ini aku diminta Sandra untuk mengenalkan diri supaya mukanya keluar. Jadi ya inilah aku. Hai kawan-kawan, salam kenal semuanya. Oke. Terus tadi apa lagi, Ra? Pertanyaan lo? Kalau edible landscaping itu apa sih sebenarnya? Terus kayak Oke. kenapa sih food garden gitu? Kenapa Oke, kebun oke, oke. pangan? Kenapa nggak kebun biasa aja? Gitu. Iya, 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 iya. Nah, ini nih yang menarik. Jadi Ya. dulu tuh aku mulai berkarir sebagai landscape architect tuh sebenarnya udah ada ketertarikan background sebelumnya riset itu tentang culture landscape. Nah, jadi lanskap budaya istilahnya. Nah, di lanskap budaya tuh emang makanan itu kan salah satu yang hal utama, hal penting ya yang ngebentuk budaya kan. Jadi Ya. nggak ada kayaknya budaya manapun yang nggak punya budaya makan gitu, terus sumber pangan dan segala macamnya. Jadi hampir semua budaya tuh dimulai dari apa yang kita makan gitu kan. Okay. Nah, itu juga yang bikin aku akhirnya kenal sama permaculture. Okay. Nah, akhirnya belajar tentang permaculture, singkat cerita, kita ketemu deh sama aku ketemu Kebun Kumara ya. Dari awal Kebun Kumara sebenarnya udah ngikutin juga. Nah, ya akhirnya kita bisa ketemu, aku bisa hidup di Jakarta juga. Ya, itu join dan
kalau ditanya kenapa edible landscaping itu penting banget, jadi aku sendiri ngerasa di industri landscape, edible landscape ini jadi hal yang sangat apa ya, marginal gitu, yang nggak terlalu dipikirin. Atau mostly di industri landscape industri sekarang tuh yang utama tuh functionality sama estetik, more to estetik sebenarnya, dan lebih ke amenities, kenyamanan orang dan segala macam, karena industrinya berkembang di situ gitu. Dulu aku kerja juga di situ, ada keresahan sendiri juga sebenarnya. Kenapa ya gitu? Kalaupun ada, edible landscape itu cuma jadi fitur-fitur kecil, kan sayang ya. Sedangkan kita bisa masuk nyentuh orang tuh dari edible landscape. Nah, di Kebun Kumara sendiri kan visinya juga pengen ngebantu orang kota, teman-teman di kota untuk hidup lebih lestari, lebih dekat sama alam. Nah, kita percaya edible landscape dengan kita ngebawa makanan kita ke halaman rumah, itu jadi celah yang besar banget untuk kita bisa lebih berinteraksi sama alam kita, hal terdekat lah yang kita bisa mulai gitu. Nah, jadi dari situ harapannya ya lebih dari itu, pintu masuk aja sebenarnya. Jadi edible landscape itu pintu masuk untuk ngebantu orang bisa berinteraksi sama alamnya. Dari situ harapannya bisa lebih peka, lebih kalau intinya gini deh. Kalau lo udah nyentuh tanah, udah megang tanaman tuh, jadi lebih apa ya? Pasti akan lebih peka gitu, lebih pengen lebih lagi gitu untuk merawat alam gitu sih. Jadi itu yang kita pengen sampaikan sebenarnya. Ya kayak ini aja nggak sih, kalau misalkan kayak gue di edukasi tuh gue juga selalu kayak ngomong bahwa kita tuh selalu melihat kayak merawat alam tuh selalu digambarkan dengan hal yang masif gitu loh, kayak kesannya kayak kita tuh baru bisa merawat alam kalau kita melakukan penanaman 1000 pohon di hutan mana, atau kayak ngambilin apa, atau ngebersihin sampah di laut mana, yang sebenarnya kalau dari kota kan tuh rada jauh ya, kesannya kayak kita yang di perkotaan tuh nggak punya andil atau nggak bisa turut merawat alam. Tapi sebenarnya melalui kebun, ya itu yang juga gue pelajari, maksudnya melalui kebun itu kan merawat alam atau apa ya, keseharian merawat alam tuh didekatkan dalam keseharian gitu kan. Terus selain itu bukan cuma merawat, tapi kita juga bisa bonus, bisa panen gitu kan. Jadi panen bisa, kalau mau makan tinggal petik, terus kayak kalau butuh cabai tinggal ambil gitu kan, jadi sebagai gitu. Oke, tadi sama satu lagi sih. Oke. Ya sebenarnya nanti akan kita bahas di pendekatan kita, tapi pintu masuknya itu, dan banyak orang mikir kan fokusnya langsung ke tanamannya kan. Berarti kalau edible landscaping semua tanaman harus bisa dimakan dong. Nah, itu nanti kita bahas tuh. Oke, sip. Nah, aku pindah ya. Tadi kan kamu sempat aku ada banyak beberapa pertanyaan sih. Tadi kan kamu juga sempat bahas tentang permaculture segala macam, dan basic kamu kan desain gitu ya. Sebenarnya prinsip apa sih Dol yang wajib diterapin ketika kamu mendesain kebun? Kayak gimana kamu mengintegrasiin kebun dengan kayak elemen-elemen sustainability. Terus kamu kan tadi sempat ngebahas juga kan tentang permaculture design course. Jadi aku itu kan gimana kita mendesain atau kebun kita gimana lebih selaras, masing-masing titik kan gimana punya kesinambungan kayak gitu kan. Dan basic kamu juga desain. Gimana kamu menggabungin kedua ilmu itu sih? Kayak apakah beda atau sama, atau justru saling melengkapi, atau justru abis kamu belajar desain terus belajar permakultur desain course ini ada insight baru yang kayak ternyata gimana tuh Dol? Ya, yang pasti sih sejak kenal permaculture itu jadi tambahan banget ya, tambahan insight lah. Dan sebenarnya yang utama dari abis belajar permaculture kan sebenarnya juga ilmu desain ya. Ya, jadi bedanya apa? Yang beda apa, yang kalau kamu pelajarin bedanya apa, terus kayak atau sama? Susah sih Ra kalau dicari bedanya, tapi sebenarnya aku nggak ngerasa satu dan yang lain tuh menafikan atau membedakan gitu. Tapi aku ngerasa complementary aja. Jadi semuanya justru mendukung dan membuat pandanganku terhadap cara desain itu lebih punya etika pertama, yang udah pasti, karena di permaculture juga dimulai dengan etika. Lalu habis itu prinsip-prinsipnya itu penerjemahan dari etikanya permaculture tadi. Peduli bumi, peduli sesama, sama berbagi adil ya kan. Jadi itu yang emang kita itu jadi ini banget sih, jadi merubah cara pandang. Makanya itu juga yang ngebawa edible landscaping jadi penting buatku untuk ngambil keberpihakan ya dalam langkah desain tuh. Aku mikirnya dari
dari pertama usernya otomatis, karena user yang punya masalah biasanya nih. Desain kan menjawab masalah tuh. Jadi pertama aku pasti perhatiin usernya. Nah, masalah umumnya orang kota itu yang nggak punya waktu, yang secara umum tuh nggak punya waktu dan nggak punya koneksi sama alam kan. Nah, kita coba untuk bawa itu, gimana sih menghubungkan itu gitu. Nah, kita harapkan dua-duanya bisa menjawab gitu, yang masalah mereka terputus koneksi dengan alam itu bisa terjawab dari kebun, tapi juga masalah lingkungan yang lebih besar mungkin bisa dimulai dari kebun gitu. Gitu sih. Jadi nggak sama sekali nggak ada yang lebih ini sih. Aku ngerasa setelah belajar landscape architecture terus belajar permaculture tuh sangat sangat ngebantu justru, dan ngasih aku visi yang jelas. Jadi makin jelas lagi nih mau berkarya tuh di mana gitu. Itu sih yang ngebedain. Jadi keduanya saling melengkapi ya. Tapi gimana akhirnya dalam mendesain ini kamu bisa mengedepankan aspek ya itu tadi, gimana dalam desain gimana kita lebih peduli terhadap bumi, terhadap sama, dan juga gimana bisa berbagi adil gitu di dalamnya. Kalau misalkan nih, prinsip-prinsip apa sih Dol yang wajib sebenarnya diterapin saat desain kebun gitu? Gimana gimana cara kamu mengintegrasikan kebun dengan elemen sustainability kayak misalkan kompos atau tampungan air hujan atau convenient planting, itu seperti apa? Nah, pertama tuh salah satu prinsip desain yang aku dapetin dari permaculture, pertama tuh kita perlu observasi. Lalu setelah observasi, interaksi. Nah, ini kan menarik ya. Dan ini sebenarnya bukan hanya penting untuk desainer, sebenarnya untuk semua kita yang mau berkebun atau mau mulai berinteraksi dengan alam, lalu mau mengelola alam tuh, itu jadi gerbang masuk yang penting banget. Nah, dari situ kita observasi dengan alam itu lewat interaksi. Nah, interaksinya kita tingkatin dari sekedar mata yang melihat, terus tangan nyentuh, terus aromatik, terus kita ngerasa nyaman. Nah, itu biasanya yang umum yang jadi gerbang masuknya desainer landscape pada umumnya. Jadi mereka fungsi dan estetik. Nah, lalu di kita nih kenapa ngambil edible landscape? Kita juga pengen ningkatin interaksi tadi. Hidungnya bisa ikut interaksi, mulutnya bisa ikut interaksi. Jadi semua indera di ini ya, maksudnya semua indera dimainkan gitu. Iya, jadi konsep kebun itu sensory garden dan segala macam yang mulai berkembang tuh ya kita komprehensifin aja, kita jadiin satu. Nah, dari situ kita mulai ketemu biasanya. Oh, kita perlu atur energi di kebun nih, gimana caranya kita bisa manen sama menggunakan energi itu. Nah, kebun kan pasti kalau kita mau mulai berkebun pasti butuh air ya. Dan air tuh selalu kalau nggak kita berlebihan terus jadi banjir, jadi masalah, atau kita buang gitu aja. Nah, belum lagi limbah yang kita buang dari limbah domestik kita, dari keran, dari wastafel, dari toilet. Nah, yang kayak gitu-gitu. Nah, kita di sini kita selalu kalau masalah urban kita bawa 3 tadi yang kamu sebut. Kita coba kasih ini ke konsep ke siapapun yang mau bekerja sama kita. Kita perlu sadar terhadap air. Dari mana air datang, dari mana air kita bisa simpan dan tabung istilahnya, lalu kita bisa manfaatkan lagi. Atau kita bisa gunakan kembali apa yang udah kita pakai, grey water misalkan. Nah, itu kita bisa coba treatment, kita pakai lagi. Itu pertama. Lalu kedua, composting. Nah, composting kan jadi ini solusi yang paling ajaib sih menurutku. Dan kita selalu juga ngajak orang buat composting kan. Jadi di kebun tuh bisa jadi solusi buat hidup kita. Jadi limbah kita tuh yang organik kita bisa kelola sendiri, harusnya nggak keluar dari rumah kan. Dan itu bisa jadi energi lagi buat nutrisi buat tanah kita, buat kebun kita, buat semua tanaman yang tumbuh. Nah, kalau itu 2 kita udah hadirin, kita nggak usah mikir nanam apa deh. Kompos itu aja kita tebar. Biasanya kita pasti nyimpen biji di kompos kita, dan itu pasti akan tumbuh. Dan itu akan tumbuh dengan sendirinya, dan dari situ aja dengan kita kasih pola yang bagus, itu bisa tumbuh. Nah, lalu yang terakhir, companion planting. Nah, setelah kita tahu air yang kita pakai dari mana, tanah yang kita bentuk bisa yakin menghidupi tanamannya, lalu baru kita pikirin kita mau nanam apa sih. Nah, di situ kita baru
bagi nih yang tadi aku bilang, nggak harus semuanya bisa dimakan sebenarnya. Karena semua tanaman tuh punya fungsi sebenarnya. Tanaman itu kan ada yang emang untuk kita makan, ada juga yang emang buat hewan lain makan misalkan. Atau justru buat ngasih makanan ke tanah sebagai indikator. Jadi kaya banget deh nanti. Nah, dari situ tuh itu yang kita perlu atur sebenarnya di kebun. Gimana caranya supaya kita di kebun nyaman, kita ngelolanya gampang, dan kita bisa hidup bareng sama kebun kita gitu, sama alam yang ada di kita gitu. Oke, ya kalau misalkan kayak kalau di apa namanya kalau kelas basic gardening kan gue juga selalu bilang itu kan kayak misalkan ada 4 hal yang harus diperhatikan sebelum berkebun, misalkan kayak matahari, air, tanah, sama sirkulasi udara. Kalau misalnya matahari ya, kita kan observasi ini ya, maksudnya observasi. Ya, kita nggak bisa merubah bentuk matahari deh, tapi maksudnya kita jadi bisa tahu area-area mana yang kusam, area-area mana. Tapi kan kalau air kayak tanah itu kan sebenarnya apa ya, bisa diutak-atik lah kalau di kebun kayak tadi kamu bilang kan. Itu karena sebenarnya ya itu hal-hal yang dibutuhin untuk pertumbuhan sih tanaman itu sendiri sebenarnya. Betul. Dan di tropis tuh kita sebenarnya punya privilege gede sih. Maksudnya kita di tropis tuh lengkap lah. Kita nggak kekurangan air, kita nggak kekurangan cahaya matahari, dan kita juga nggak punya kondisi cuaca yang ekstrim gitu, yang sangat dingin atau sangat panas gitu. Jadi harusnya kita mudah banget untuk bisa hidup sama alam gitu. Dan orang-orang dulu kan juga udah ngasih contoh kita untuk itu kan. Jadi kita tinggal rangkai ulang aja sebenarnya. Oke, ya. Nah, aku pengen nanya deh, Dol. Maksudnya, kalau sebenarnya seberapa penting sih desain gitu? Kadang ada orang yang kayak bisa nggak sih kayak langsung bikin aja kebun gitu? Sebenarnya bisa nggak sih mau jadi desain gitu? Sebenarnya seberapa penting sih proses desain ini? Kayak dan proses yang diterapin ini seperti apa gitu sebelum membangun kebun? Ya udah pasti penting banget. Apalagi gini kan, banyak kalau di lingkungan komunitas desainer nih, sebenarnya mereka banyak yang bilang harusnya semua orang tuh desainer, nggak ada yang nggak desain, nggak ada yang nggak desainer. Seperti aku juga percaya setelah belajar desain terus belajar permaculture, kayaknya semua orang pasti desainer deh, terus semua orang pasti juga idealnya perawat alam gitu. Kenapa gitu tuh? Atau kenapa semua orang pasti desainer? Iya, karena kita nggak mungkin nggak ngedesain dalam hidup kan. Kita pasti prinsip desain itu kan sebenarnya merencanakan sesuatu terus untuk menjawab tantangan atau masalah gitu kan, atau mempermudah hidup kita gitu. Itu aja sebenarnya prinsip tujuan utamanya ngedesain. Nah jadi otomatis kalau pertanyaan apakah desain itu penting, ya sangat penting, dan sebenarnya secara nggak sadar kita setiap hari mendesain apa yang akan kita lakukan satu hari itu gitu, ya nggak sih? Nah jadi dalam berkebun ya gitu juga. Nah di kita memang metode desainnya jadi sebenarnya kita tuh kalau kita ngebantu orang ngedesain kebunnya, ya kita cuma bantu mereka mendokumentasikan lahannya seperti apa, petanya seperti apa, kita petakan kebutuhannya, kita petakan ketersediaan lahannya, daya dukung lahannya seperti apa, lalu kita coba jawab kebutuhan-kebutuhan, masalah-masalah dan masalah-masalah dari mereka itu di kebun gitu. Harapannya cara hidup dia dengan adanya kebun yang didesain itu jadi lebih selaras, jadi memudahkan hidup dia sebenarnya. Ya Kak, sebenarnya bisa nih kita tanpa, kalau dibilang desain itu adalah coret-coretan, tanpa coretan mungkin bisa aja, tapi setiap orang tuh kalau mau langsung hands on gitu berkebun, ya dia mendesain kebunnya pada saat dia hands on sebenarnya, langsung di lahan gitu. Itu bisa juga. By time itu akan observasi interaksinya akan tercipta juga sebenarnya. Nah, di kita karena kita punya expertise-nya, kita belajar desain, ya kita bantu mereka supaya nggak ngelakuin kesalahan yang umum orang lakukan, lalu ya kita bisa banyak hal yang bisa lebih efisien sebenarnya. Desain itu pentingnya di situ. Lalu dan apalagi gini ya, kalau kita pengen dapat hasil lebih cepat, ya kita pasti harus merencanakan lebih strategis juga kan. Ya, kita membantu itu aja. Gimana caranya segala sesuatu yang mereka butuhkan itu lebih strategis di lahan, lebih mudah diwujudkan gitu. Itu aja sih. Berarti sebenarnya ini ya, maksudnya ya kayak apa ya, kayak
blueprint kali ya, maksudnya kayak gimana Ya, ya kan, jadi lebih kayak ada gambaran aja kayak harus gimana gimana gimana, karena aku ngerasain sih, maksudnya kan aku kan tipe orang yang dokumentasi. cukup kayak kayak ya udah lakuin aja gitu kan, ada yang direncanain ada yang enggak, maksudnya aku membedakan, jadi Ya, ada kebun di rumah aku yang kayak ya udahlah ini kayak sembari sembari aja, nah itu emang lebih ya, lama sih, karena kan sebenarnya kan ya, sambil ya, sambil mikir sambil ngelakuin kan, sedangkan kalau udah betul. ada desain kan kita udah tahu kayak oke, lahan yang ini pengen dibikin apa, kalau yang ini mau tanamin apa, jadi desain itu kan sebenarnya mengumpulkan kayak kebutuhan-kebutuhan yang udah ada gitu kan, kayak kayak apa yang udah ada, apa yang pengen dipanen, apa yang mau kayak dibikin, sebenarnya lebih kayak gitu kan. Iya, iya. Kamu gerak kayak gitu kan, kamu tadi nge-freeze sama gimana sih? Oke, Iya sih sebenarnya. Oke oke. oke. Terus oke. Nah kalau untuk kayak misalkan kemarin tuh juga banyak yang nanya sih sebenarnya, kalau misalkan kayak jasa landscape, kalau kita kan sebenarnya ini ya, maksudnya edible landscaping itu kan kita pembuat ini ya, maksudnya eh, membuat jasa kebun pangan dari mulai apa, eh, konsultasi, terus Ya, ada ini juga ya, desain, konstruksi, maintenance. Itu kok bisa jelasin lebih lanjut nggak sih dong? Misalkan kayak oke, apa oke. scope of service-nya apa aja sih gitu. Karena kemarin kan juga ada garden design workshop juga, ada yang kayak basic food Ya, scope. Itu sebenarnya kayak gimana sih ya. gitu. Oke, ini rada promosi ya teman-teman. Jadi apa yang kita bisa tawarkan? Jadi emang gini, jadi kita juga seiring perjalanannya jasa landscaping di Kumara, kita juga evolve sih, kita berkembang dari mulai yang langsung bangun, terus kita akhirnya ngeluarin jasa desain. Lalu tadinya desain itu selalu kita pakai metode desain yang umum dulu aku lakuin. Jadi kita ambil semua data, kita desain, lalu hasilnya kita presentasiin, kita kasih, lalu selanjutnya kita konstruksi gitu. Nah sekarang setelah kita lihat audiensnya Kumara, teman-teman yang ngikutin kita, dan juga kebutuhan orang urban pada umumnya, itu kita lihat kayaknya ada hal yang bisa kita tawarkan lebih nih. Salah satunya yang jadi kita tawarkan sekarang tuh bentuk jasa namanya Garden Design Workshop. Nah ini intinya kita coba desain bareng sama kliennya. Tapi karena ini bentuknya workshop, ini kita ngedesain bareng, itu kita lakukan onsite sama-sama teman-teman yang emang kita pengen kita bantuin gitu. Itu di lahan, dan ini cocoknya untuk kebun-kebun rumahan yang luas lahannya nggak lebih dari 300 meter persegi. Jadi, karena itu Oke. kita hitung waktunya cukup untuk kita bisa lakukan dalam bentuk workshop, dan kita bisa juga guide mereka untuk menghasilkan pertama analisa lahannya udah pasti kita lakukan. Kita ajak mereka menganalisa lahannya. Lalu setelah menganalisa lahan, kita juga bantu mereka menentukan kebutuhan dan keinginan Oke. mereka. Kita petakan. Lalu kita juga address challenge yang ada di site, terus challenge dari habit usernya, dan apa yang kita bisa kasih solusi di lahan itu. Lalu di akhir outputnya adalah denah apa yang kita bisa kita bangun di lahan mereka, plus juga denah pola lahannya, zonasinya, fungsi-fungsi ruangnya, lalu di akhir juga ada planting plan, jadi rencana penanaman, apa yang bisa ditanam di sana dengan kombinasinya seperti itu. Nah itu untuk garden design workshop. Lalu ada juga untuk lahan-lahan yang lebih besar, yang skalanya mungkin butuh perencanaan lebih komprehensif, itu pakai pola yang rada panjang masa perencanaannya. Jadi itu tergantung kompleksitas lahannya. Jadi dan ini bentuknya bukan workshop lagi, tapi lebih konsultasi, dan ada periodenya. Jadi kita mulai dari konsep, terus lalu kita mulai ke pengembangan desain, lalu gambar kerja, sampai ke ini lebih komprehensif aja, seperti pada umumnya jasa desain, konstruksi arsitektural, landscape arsitektur, dan sepertinya semacamnya gitu. Jadi bisa Nah ada ini ya, nggak apa-apa, lanjut ya lanjut. Nah, itu pembeda dua jasa desain yang kita tawarkan. Yang pertama adalah jasa desain garden design workshop untuk lahan yang di bawah 300 meter persegi. Lalu ada juga yang full scope design. Ini skalanya bisa mulai dari yang desain
fokus di desain, ada juga yang fokusnya di perencanaan. Yang bedanya tuh biasanya kalau yang di desain itu lebih spesifik, tujuan kliennya udah lebih jelas, skala pekerjaannya juga lebih jelas. Kalau yang perencanaan itu skalanya biasanya lahannya lebih luas, peruntukan lahannya lebih kompleks, dan jangka waktu pembangunannya juga biasanya lebih panjang. Jadi itu sih, ada dua itu, full scope design dan garden design workshop. Lalu turutannya sebenarnya adalah konstruksi. Jadi kita juga udah beberapa lahan kita udah bantu untuk konstruksi. Kita bantu mereka konstruksi lahan-lahan yang masih di sekitar Jakarta nih, kita udah beberapa yang kita bantu konstruksi. Lalu juga setelah konstruksi kita juga tawarkan maintenance, perawatan. Jadi tim kebun kita udah cukup handal lah dalam maintenance, terutama maintenance kebun edible gitu ya, yang kita dari awal udah ngikutin prosesnya gitu. Kalau misalkan sebenarnya kan kalau untuk kayak yang full scope design itu kan ada ini kan Dol, sebenarnya ada fase-fase, mungkin orang nggak terlalu kebayang kali ya itu gimana sih sebenarnya, kayak dari mulai konsultasi misalnya sampai jadi kebun itu kan ada site survey dulu, ada fase desain itu sebenarnya di masing-masing fase itu apa sih yang dilakuin gitu. Kalau site survey itu ngapain aja tadi selain yang kayak ya gather information tentang kayak lahannya, terus kayak kebutuhannya gitu-gitu, apalagi Dol kira-kira? Ya biasanya kita selalu mulai dari ketemu sama kliennya di lahan, kita lihat lahannya, lalu kita kumpulin informasi dasar lah dari klien apa aja yang mereka butuhin, masalah apa, dan kita juga biasanya diskusi panjang tuh, kayak yang tadi kita apa yang misalkan kayak luas lahan, terus ya, apa lagi? Terus di mana potensinya, value lahannya seperti apa, ada potensi apa yang bisa membuat hidup mereka lebih seru, itu kita gali. Lalu outputnya dari survei itu sebenarnya untuk menemukan apa yang bisa kita bangun dan strategi apa yang bisa kita mulai sama mereka dalam proses perencanaan itu. Nah di situ biasanya hasil habis survei itu kita kasih mereka laporan surveinya dan rencana apa yang kita bisa bangun sama mereka, kayak proposal kerja lah gitu. Nah setelah saya survei, kita juga lakukan kalau kita lanjut kerjasamanya, kita bisa mulai desain. Nah rata-rata bisa pas saya survei itu apa Dol, maksudnya yang kayak orang pinginnya kebun pangan yang gimana atau apa yang kalau misalkan berdasarkan dia pengalaman kamu gitu rata-rata kayak pinginnya nanam apa yang paling kayak kamu ingat kayak ini setiap site beda-beda. Setiap site unik dan semuanya kan pasti ngikutin personal needs dari kliennya kan, dan pasti tuh kebun tuh sangat personal gitu, apalagi kebun rumah ya. Gitu. Nah itu yang bedain. Jadi aku nggak pernah ngerasa ini lebih seru gitu, pasti semuanya seru sih dalam prosesnya. Dan kita juga karena masing-masing punya ceritanya sendiri ya, kenapa sampai pingin itu, kenapa sampai pingin, oke. Betul, gitu. Ya gitu deh, pokoknya paling yang ngebedain yang utama lahan lebih kecil atau lahan lebih besar gitu aja, dan lebih kompleks atau lebih enggak gitu. Dan keseruannya tuh biasanya lebih banyak di ini sih, kita juga encourage klien untuk bisa se-efficient mungkin dan memanfaatkan apa yang bisa digunakan gitu. Nah kita pernah juga ngerjain salah satunya, kita sulap lahan yang bekas kayak teras konblok gitu, itu kita sulap supaya ketemu tanah, terus konblok yang nggak udah yang kita angkat itu kita jadiin raised bed, jadi media tanam. Jadi ya di situ sih serunya, dan kita ikut seru ketika klien bisa bangun sesuatu yang meaningful tapi cost-nya bisa efisien gitu. Itu yang untuk kado itu bukan sih, kayak pernah sempat di-post juga ya di feed ya. Ya nanti aku bisa naikin lagi sih supaya teman-teman kebayang yang Doli maksud tuh apa sih gitu. Semuanya jadi, ada di highlight IG kita sih di landscape. Jadi bisa, jadi gimana memaksimalkan juga kan, jadi nggak harus kayak selalu kayak orang kan bisa kalau bikin kebun kayak selalu pengen kayak langsung mikir beli ini beli itu beli apa, tapi sebenarnya bisa juga memaksimalkan atau memanfaatkan yang sebenarnya udah ada juga di lokasi itu kan. Gitu. Kalau fase desain itu biasanya apa? Kayak apa yang dilakuin tuh kayak gimana?
Oke, fase desain tuh secara umum kebagi 3. Pertama konseptual, lalu itu ide dasar tuh kita brainstorm bareng sama klien, kita ya itu tadi lah kita gutak-gatik semuanya yang bisa seseru mungkin supaya punya meaning buat kliennya. Lalu kedua pengembangan desain. Nah, pengembangan desain ini udah lebih teknis. Jadi gambarnya lebih teknis, terus panduan-panduan konstruksi itu udah mulai keluar, strategi-strateginya seperti apa. Yang terakhir tuh gambar kerja. Nah, gambar kerja ini ya full dokumentasi bagaimana bisa melakukan pembangunan. Nah, itu ada RAB lah, gambar kasarnya ada RAB-nya, ada segala macam yang klien akan butuh untuk ngebangun kebunnya gitu. Gitu. Okay. Berarti tadi habis survei, desain, habis itu baru masuk ke konstruksi, gitu ya, fase konstruksi. Kalau itu lebih ke apa dong? Mungkin masih ada orang yang kebayang kayak apa sih habis desain gimana sih gitu loh. Ya kalau di konstruksi kan ya intinya kita ngebangun kebun yang udah kita desain tadi bareng-bareng sama klien. Dan mewujudkan apa yang udah diinginkan aja gitu. Tadi yang dari kerjaan lapangan lah intinya. Kalau konstruksi ya kerjaan lapangan, dan udah mulai main tanah, udah mulai main semen, main bangun-bangun apa yang kita bisa bangun, atau merangkai atau menjahit material-material yang seru yang kita bisa pakai di site gitu. Pas penanaman juga ya, termasuk dalam situ kan? Termasuk penanaman, yes. Aku pernah tuh ikut waktu itu, yang waktu itu belum ada di tim landscape kita masih kecil, jadi kayak semuanya, hey nanam gitu, jadi kayak semua ikutan nanam juga waktu itu. Iya dong. Oke, sip. Terus kalau untuk maintenance ini seperti apa? Nah, maintenance ini seru nih, karena secara umum kan orang kota kadang butuh dibimbing ya untuk udah punya kebun, udah ditanam apa, dan ini juga challenge yang lain dibanding landscape maintenance yang secara umum ada ya, jasa landscape maintenance yang secara umum ada. Nah, karena kita juga ngedesainnya edible landscaping, beberapa tanaman edible, bahkan mostly tanaman edible, itu tanaman-tanaman yang satu musim. Jadi dia satu siklus hidup aja. Jadi pasti butuh penanaman ulang. Istilahnya annual plants. Nah, itu beberapa annual plants memang rada intensif maintenance-nya. Dari situ kita bantu otomatis untuk itu udah pasti. Dan sisanya tanaman-tanaman lain yang perennials juga banyak yang sepanjang tahun, yang evergreen gitu ada, yaitu maintenance standar lah, kita bantu mereka untuk pruning, manen. Kita sebenarnya istilahnya kalau maintenance itu kita lebih banyak panennya sih dibanding buang-buangnya. Jadi itu serunya di maintenance. Jadi kita panen bareng sebenarnya, seseru itu di maintenance, kita panen bareng sama klien. Dan ya biasanya sih kalau kita maintenance, kita habis panen ya kita diajak makan biasanya. Gitu. Jadi gitu farm to table gitu kan, jadi seru. Seger kan tuh, kayak rasanya super nikmat gitu kan. Ya, secara umum gitu, nanam ulang, terus ngerapihin media tanam. Kalau misalkan media tanamnya ada yang rada turun, biasanya kan karena kita pakai media tanam kita kan yang emang gembur banget, itu biasanya cepet turun secara volume, tapi nutrisinya sangat kaya gitu. Nah, kita juga biasanya di konstruksi itu kita udah ngajak klien untuk bisa terapin mulsa di setiap area tanam mereka kalau bisa nambahin mulsa berkala gitu, supaya cadangan nutrisi di tanahnya tetap ada, terurai berkala gitu. Selain itu juga si mulsa kan ngebantu untuk jadi selimut tanah lah, jadi pelindung tanah. Nah, ya paling itu yang kita lakuin juga di maintenance. Jadi ya secara umum overall apa yang kita bisa lakuin dan dibutuhkan pada saatnya, itu yang kita lakuin di maintenance. Dan kita juga ada beberapa klien kita yang minta program maintenance. Nah, program maintenance ini kita biasanya juga akses dulu. Oke, mungkin kita kasih maintenance yang berkala aja sekalian. Jadi kita udah setup nih, kita udah predik tanaman A perlu di replanting kapan, tanaman B perlu di pruning kapan, dan ya kita jadi lebih merencanakan aja kalau gitu. Tapi selain yang program maintenance itu yang kita bikinin programnya,
misalkan ada jangka waktu itu, misalkan sebulan nanti kita akan datang beberapa kali gitu. Atau yang go show juga ada sih beberapa yang minta, kayaknya kebun gue udah mulai nggak keurus nih, datang dong untuk diurusin gitu. Ada juga yang kayak gitu. Oke, oke. Sip, mungkin aku nih ya satu ini lagi sebelum nanti aku bacain pertanyaan, kan memang udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Yes, Kita lihat kalau Garden Design Workshop atau GDW itu kan sebenarnya hasilnya lebih ini ya, desain kan. Kalau misalkan mereka mau masuk ke habis desain, mereka mau masuk ke fase konstruksi itu bisa nggak, Dol? Bisa banget. Ya intinya kita suka tantangan sih. Jadi kalau klien ngajak kita lagi untuk ini, ya kita bisa duduk bareng terus kita bahas gitu. Apakah kita bisa kerjain? Kalaupun kita ada hal-hal yang di luar kapasitas kita bisa duduk bareng untuk nyari strateginya. Gimana caranya untuk bisa melaksanakan itu gitu. Itu sih. Jadi secara umum yang udah kita lakuin sampai sekarang, kalau konstruksi itu lahan-lahan kebun rumah kita hampir selalu oke untuk ngerjain. Tapi kalau kebun yang skalanya perkebunan gitu, yaitu biasanya kita ajak mereka untuk bertumbuh kerjanya karena tim kita juga masih kecil. Atau nggak tahu nih teman-teman yang nonton, kalau ada yang emang punya kapasitas konstruksi atau konstruksi landscape, kontraktor landscape, ya kita bisa kerjasama kali nanti kapan-kapan atau apapun yang bisa kita lakuin bareng. Itu juga karena kita juga masih tumbuh nih timnya. Gitu. Tuh teman-temannya yang nonton. Oke. Sip. Ini aku langsung masuk ini aja ke fase. Jadi ini gara-gara ngomongin fase desain, fase apa ini fase juga. Oke, aku langsung masuk. Yang nanya seru-seru tuh kayaknya. Oke. Tadi kamu udah baca ya beberapa. Kemarin aku juga udah gather ini sih informations gitu. Oke, kita lihat di sini dulu aja ya. Kamu tadi udah lihat beberapa pertanyaan, boleh loh Dol dibacain. Oh ya, yang dari story yang aku kasih aja. Yaudah aku kasih ya. Yang dari sebentar story. Aku bacain ya. Tadi yang dari story, ini aku bacain deh. Tunggu pun Dol. Nih, kemarin kan udah ada yang nanya tuh. Ini ada yang nanya dari Zahriyani Maulin. Mau tanya harganya berapa? Gitu. Nah, jasa desain ini yang udah fix harganya itu yang Garden Design Workshop tadi. Nah, yang Garden Design Workshop itu untuk lahan di bawah 300 meter persegi, kita akan bantu kalian ngedesain bareng dalam 1 hari gitu, dengan output yang tadi aku ceritain itu fix di 5 juta. Itu untuk jasa desain workshopnya. Tapi kalau untuk yang full scope design, yang perencanaan yang lebih kompleks, itu ya kita harus survei dulu, kita harus assess dulu lahannya, nanti hasil dari laporan surveinya akan menentukan jasa desain kita harganya berapa gitu. Nah, coba kamu jelasin lebih lanjut dong, Dol. Kalau misalkan GDW itu dapat apa aja? Terus kan kadang kan juga bisa ini ya, selain desain kan bisa dapat ini juga kan, gardening sama composting. Terus kira-kira apa yang perlu disiapin kalau orang pengen ikut GDW gitu. Oke. Nah, GDW ini kita bilangnya GDW ya, Garden Design Workshop tuh Garden GDW. Design Workshop. Yes. Nah, itu menarik karena dengan jasa itu teman-teman bakal dapat free online workshop dari Ara dan timnya. Itu tentang basic gardening sama home composting. Ya. Jadi harganya termasuk itu ya. Udah termasuk itu. Nah, tapi pada saat pelaksanaan GDW-nya, pada pelaksanaan workshop-nya, kita akan bahas bareng segala hal yang terkait dengan lahan itu di lahannya langsung dengan siapapun usernya yang akan mengelola lahan itu. Jadi kita interaktif intinya di situ. Dan kita akan bantu sketching segala macam kebutuhan yang bisa di mapping untuk kebutuhan pelaksanaan desainnya. Nah, itu ada sektor analisis, jadi itu kayak analisa lahan, kita petain zonasinya. Lalu ada zoning, peruntukan lahannya seperti apa, bentukan lahannya seperti apa, di mana kita mau nanam, di mana kita mau jadiin tempat kompos, di mana kita mau panen air, di mana kita mau bikin jalur-jalur untuk menikmati kebun, di mana kita mau bikin fitur-fitur di kebun untuk santai, untuk nongkrong bareng atau mau barbecue, mau apapun yang kita bisa lakukan di kebun.
Lalu di akhir itu ada planting plan-nya, ada rencana penanaman. Jadi kita coba map out tanaman apa ditanam di mana dan berdampingan dengan apa. Oke, sip. Itu ya tadi ya yang nanya tentang harga. Ini ada lagi nih. Ini Super Greg tarif konsultasi, desain, instalasi, maintenance, edible garden tadi udah dibahas ya. Itu tergantung ya, dari kurang lebih sama. Tergantung dari luas juga. Kayaknya kalau ngebahas detail kayak gitu enakan kita ngobrol langsung. Jadi kontak kita aja. Bisa lewat Instagram, bisa lewat email juga. Yes, jadi nanti bisa email. Kalau mau email kemana? Bisa Instagram, bisa DM kita. Kalau mau email bisa ke ketik ya. Boleh. Sama itu nih kita bisa kasih portfolionya ya, biar dipelajarin. Ya. Terus nih lagi Dol, Rivavaro. Pas bikin kotak-kotak untuk tanaman, mungkin ini maksudnya bedeng ya. Pas bikin kotak-kotak untuk tanaman, sebelum diisi metan, perlu dilapisin plastik lagi nggak bawahnya? Oh, kita nggak encourage orang untuk masukin plastik ke meja tanam sih. Kalau bisa malah jangan ada plastik sama sekali. Mungkin ini kali, maksudnya kayak apa sih geotekstil gitu loh untuk lapisin bawah. Oke, nah kalau sebenarnya kalau bedeng tanam tuh kalau kita bikin di atas tanah existing, yang penting lapisan bawahnya itu gembur aja sih. Jadi kita biasanya direct, kita cuma bikin si kotak-kotak itu atau raised bed itu, bedeng yang dinaikin itu sebenarnya untuk memudahkan kita menabung tanah yang penuh nutrisi gitu aja. Ya. Jadi area tanamnya jelas, tanah yang penuh nutrisi tetap ada di situ dan dia lebih mudah di maintain kan, karena dia gembur dan dia nggak gampang ke bawah air kalau hujan dan lain-lain. Nah, lapisan bawahnya biasanya kita kasih bahan organik yang terolehnya butuh waktu lebih lama. Ya. Jadi kayak batang-batang kayu, daun kering, yang gitu-gitulah. Hasil-hasil potongan-potongan. Mungkin sedikit gravel kalau ada perlu lebih gembur lagi, beberapa media tanam perlu lebih gembur, kita kasih gravel di bawah untuk porositas aja sebenarnya, meskipun nggak banyak. Habis itu ya udah media tanam subur yang kita bisa aduk atau adukan kompos kita sama tanah asli gitu aja. Sisanya langsung tanam. Mungkin kalau misalkan mau bikin bedeng di atas perkerasan, di atas konkrit gitu atau di atas balkon atau di rooftop, nah itu memang perlu lapisan khusus tuh yang bikin supaya tanahnya nggak hanyut di bawah kan, karena dia di atas surface yang bisa keangkat gitu airnya kan. Nah itu kita kasihnya biasanya itu yang tadi Ara bilang namanya geotekstil, atau secara alami sebenarnya geotekstil itu ijuk, biasanya orang pakai ijuk di bawah, ijuk atau kokopit, fibernya itu ya, tapi bukan fiber yang udah yang bukan udah halus banget kan, yang dia masih kayak serat gitu. Ya, atau pelepah, pokoknya itu hanya fungsinya untuk ngejaga si tanah supaya nggak gampang hanyut aja, untuk lapisan bawah dan ngebungkus gitu kan, gitu. Udah sih, gitu. Jadi nggak perlu. Terus plastik juga orang kan banyak yang nanya, tadi ada yang nanya kalau nggak salah di komen, ada yang nanya mulsa apaan sih? Nah, orang umum tuh biasanya taunya mulsa yang dijual di pasaran tuh mulsa plastik. Nah, itu biasanya dipakai petani-petani cabai pakai mulsa plastik. Yang petani-petani industrial tuh biasanya pakai mulsa plastik. Emang fungsinya sama aja. Fungsinya untuk ngejaga gimana caranya si tanah tuh nggak dapet sinar matahari langsung dan juga nggak dapet gangguan dari hama lah atau apa dari sekitarnya gitu. Tapi di kita lebih banyak encourage orang untuk pakai mulsa organik. Mulsa organik itu ya sisa-sisa potongan daun. Tapi yang udah kering ya, jangan yang masih hijau. Karena kalau masih hijau kan dia masih berproses, biasanya panas kan. Jadi biasanya kita selalu encourage yang apa namanya ya, yang kering-kering. Sebenarnya kan intinya mulsa itu kan pelindung ya, pelindung lapisan tanah supaya dia menjaga kelembapannya. Terus dia juga nggak kalau dia nggak langsung terpapar langsung sinar matahari, sama kalau misalkan terpapar langsung kan kadang bisa kering atau menguap gitu kan. Tapi dengan kita kasih mulsa, ya dia lebih lembab aja. Dan kalau pakai mulsa organik sebenarnya itu kita sama aja kayak kerja sama alam. Jadi intinya nanti lama-kelamaan si mulsa itu akan terurai jadi nutrisi yang dibutuhin sama si tanah itu sendiri, sama tanamannya. Yes. Gitu.
Oke, nah jadi tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk lapisan apa namanya dilapisin itu kalau misalkan bawahnya tanah nggak perlu ya, nggak perlu. Paling cuma Hmm. dikasih bahan organik kering aja yang supaya nanti dia terurai secara berkala. Tapi kalau misalkan kalau misalkan kayak di atas yang bukan tanah ya itu paling bisa diganti sama ijuk gitu-gitu ya, Dol. Yes. Oke, next nih Mbak Ayu Herdiana. Aku punya lahan 3 kali 10 M sebelah barat. Ingin buat kebun pangan. Gimana desainnya ya? Gitu. Itu kita garden design workshop aja kali ya. Cukup Langsung detail. drop emailnya. Yes, yes, ya. Eh, ini ini ideal banget untuk kebun-kebun rumahan sih, kebun dapur lah, kebun dapur. Jadi ya itu oke, dia udah observasinya udah cukup oke tuh, dia udah perhatiin posisi kebunnya ada di barat. Ya, Terus ya. ya tinggal nanti lebih lanjut apakah di sekitar kebunnya itu ada dinding yang tinggi atau ada naungan yang memblok sinar matahari, yang gitu-gitu aja. Terus sirkulasi airnya seperti apa, itu yang perlu diperhatiin. Nanti bentuknya seperti apa ya, itu bisa bisa banyak banget kemungkinannya dan bisa seru. Nah, intinya gini, kalau desain yang bentuk-bentuk itu kan sebenarnya bentuk desain itu bisa dibantu sama bentuk alam yang udah ada di situ, misalkan lahannya miring atau ada jalur yang udah existing, jalur air atau apapun yang udah ada di sana, atau kita bisa bentuk sesuatu yang kita bisa manage dan kita suka sama bentuk itu. Kalau skala-skala segini sih eksplorasi bentuknya bisa macam-macam banget, sesuai sama personalnya aja, preferensi personalnya aja gitu. Jadi langsung aja ikut Garden Design Workshop Azik. Ini Yoi. juga sama nih Mbak Ocha Penceva. Kak, untuk mini garden di rumah loteng yang lahannya kecil gimana ya biar bisa punya mini garden cantik series buah-buahan, kira-kira apa aja yang ditanam? Oh, kita selalu bilang kalau tentang apa yang mau ditanam itu, tanam apa yang kamu suka, tanam apa yang kamu makan, tanam yang bikin kamu betah berinteraksi dengan tanaman itu. Jadi itu pilihannya. Jadi setiap kemungkinan ini bisa banyak banget. Terus kalau misalkan lahan-lahan kecil yang skalanya masih oke untuk ditanam, kalau sayur tuh bisa kelor. Kelor tuh memang pohon besar sebenarnya, pohon tinggi, tapi dia kan panennya daun ya. Jadi kita bisa tetap jadi kayak istilahnya di bonsai, dipotong terus, tapi kita panen terus. Potongnya bukan untuk dibuang tapi untuk dipanen karena panen sayur kan. Ya mungkin itu masih oke lah kalau di lahan berapa tadi? 3 kali 10. Oh, itu pertanyaan yang sebelumnya ya, 3 kali 10 M. Iya, 3 kali 10. Nah, ya pokoknya kalau lahan-lahan kecil tuh masih oke lah kayaknya. Yang penting media tanamnya cukup. Terus kalau buah-buahan, jeruk oke, murbei kayaknya masih bisa kali ya. Tapi ya murbei juga agak besar sebenarnya. Tinggal nanti kalau misalkan bisa rajin ngetrim, sebenarnya bisa juga dapat hasil. Lalu yang tomat, cabai kalau yang anual, D5 masih oke. Yang gitu-gitu masih oke. Murbei kalau nggak berbuah lumayan daunnya buat kura-kura ya. Kemarin ada yang datang ke kebun gue baru kayak, hah, murbei di sini lebat banget, kura-kura gue pasti suka gitu. Ya itu makanan buat kura-kura karena suka banget sama si daun murbei ini gitu. Jadi Iya, beri-berian suka sih. Iya. Jadi kalau nggak panen buahnya ya lumayan lah daunnya buat kura-kura ya. Ini ada lagi nih dong. Dari Rashida. Adakah salah. Apakah ada jenis tanaman pangan yang tidak boleh ditanam bersebelahan karena akan mempengaruhi pertumbuhannya? Kalau kita going to detail, mungkin ada banyak ya. Mungkin ada banyak. Salah satu yang umum itu beberapa pohon itu ada yang menghasilkan namanya alelopati. Alelopati itu dia ngasih kayak semacam semacam zat gitu di perakarannya dia yang bikin tanaman di sekitarnya nggak bisa hidup. Ya. Ada beberapa tuh, nanti teman-teman bisa Google sendiri, banyak sih jenis-jenisnya yang kayak gitu. Nah itu otomatis perlu kalau di desain ya diplot di area yang khusus. Tapi secara umum yang kita perlu perhatiin dari tanaman itu adalah
pola pertumbuhannya, pola perakarannya, dan struktur fisiknya. Apakah dia punya batang utama, percabangannya seperti apa, apakah dia ground cover gitu menjalar di tanah, atau dia merambat, atau dia batang utamanya keras, atau batang utamanya yang apa istilahnya hijau gitu, yang lembut. Ya, jadi yang kayak model talas, pisang itu yang batang utamanya lembut. Nah, yang kayak gitu aja yang kita perlu perhatiin. Nah, nanti dari situ kan kita bisa tahu ya mana yang tanaman bisa didampingin bareng. Jadi itu istilahnya tadi companion planting itu. Jadi kalau misalkan batang-batang yang menjulang tinggi, yang punya struktur utama cukup kuat dan dia percabangannya di atas, itu kita bisa tumpangin di sebelahnya itu tanaman yang menjalar, kayak kacang-kacangan, kacang panjang dan segala macam itu mutual tuh. Jadi kita biasanya bantu teman-teman justru mikirnya bukan apa yang nggak bisa, tapi apa yang bisa bareng. Jadi itu salah satu prinsip permaculture juga, integrate rather than segregate. Jadi menyatukan dibanding memisahkan gitu. Itu sih. Yep. Jadi kayak ya, bagaimana yang bisa nih ya hidup bersama sih, hidup bersama. Oke, ini udah jam 4.42, sebentar. Ada banyak. Tunggu. Ini masih banyak sih pertanyaan. Coba kamu lihat deh, mungkin mana yang paling menarik, Dol. Ada yang nanya, Kak, Bang Doli udah nikah belum gitu tadi. Apa banget. Kenal itu Les kayak arsitek juga, itu salah satu partnerku di kampus dulu. Iseng ya dia. Yoi. Endo, sehat-sehat ya. Istriku nonton kok ini. Jadi itu bisa menjawab ya. Sampah banget pertanyaannya. Temennya Doli itu. Oke, ada lagi nggak tuh, Dol? Coba kalau nggak aku nanti bacain. Coba kamu lihat ya, ada pertanyaannya itu. Ada yang mengusir belalang. Apa tuh? Mengusir belalang. Kenapa belalang? Ada tanaman yang mengusir nyamuk, ada tanaman yang mengusir belalang. Pengen berkebun tapi musuh nama nyamuk. Cara antisipasi nyamuk. Nah, ini setema nih, Ra. Pertanyaannya tentang pest control. Enggak. Gimana tuh? Gimana tuh? Gue ya? Iya, soalnya ini dekat banget sama materi Wednesday Wisdom lu. Kan teman-teman selalu ini Wednesday Wisdom. Oke. Gue jawab dari segi desain ya. Gini. Pertama nyamuk. Kalau dari segi desain yang perlu diperhatiin sebenarnya nyamuk itu hanya akan rame di tempat-tempat yang istilahnya dead air, yang sirkulasi udaranya nggak lancar, gitu. Jadi di sudut-sudut, di balik-balik naungan, atau di tempat-tempat yang nggak keterabas sama angin istilahnya. Jadi sirkulasi udara di situ nggak banyak. Nah, itu pasti akan didominasi sama nyamuk. Nah, di desain ya kita solusinya istilahnya apa ya? Ngarahin supaya angin itu bisa punya sirkulasi yang baik di area-area di mana kita beraktivitas banyak di kebun, di sekitar tempat duduk kita atau di sekitar tempat-tempat kita mau yang area-area tanaman yang kita rajin panen atau kita sering petikin, yang area-area intensif kita kunjungi, itu bisa mungkin kita arahkan anginnya supaya ada koridor-koridor angin seperti itu. Nah, ya itu lagi-lagi kuncinya di observasi tadi sih. Itu untuk solusi nyamuk. Kalau adakah tanaman yang mengusir nyamuk? Sejauh ini ada banyak yang tanaman-tanaman yang punya khasiat itu ya. Tapi sejauh kita berkebun, rata-rata tanaman-tanaman itu nggak punya efek langsung. Itu harus paling nggak kita petik terus kita remes supaya aromanya keluar. Jadi ya itu kayak sereh, lavender, terus ada zodia. Nah itu memang ada. Jadi yang deflect itu lebih ke senyawa yang dirilis sama tanaman itu, aromatiknya atau liquidnya. Itu sih yang kita tahu ya sejauh ini. Tapi kalau serai, ingat ya teman-teman, serai wangi, bukan serai dapur. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau serai dapur itu malah mendatangkan. Jadi mungkin kalau orang naruh serai, terus mungkin nyamuknya jadi banyak karena mungkin salah serai gitu kan. Karena sebenarnya yang mereka nggak suka tuh si serai wangi itu. Dua-duanya pun
perlu tadi, Ya perlu perlu di di kan kayak di rilis. dulu kan. Jadi ya itu bisa diintegrasiin sama pola kita mengelola lahan tadi. Kayak misalkan serai itu bagus banget buat jadi mulsa misalkan. Dan daunnya kan suka gondrong gitu kan. Nah, itu sebenarnya oke juga kita trim sedikit-sedikit berkala dan trimmingnya di klip kecil-kecil dijadiin mulsa. Nah, itu bagus banget dan dengan kayak gitu kita udah ngebantu ngurangin nyamuk juga. Itu salah satunya. Belalang. Nah, belalang itu biasanya kita alihkan pakai tanaman-tanaman sesajen. Kayak bunga matahari. Bunga matahari. Gitu. Biasanya Terus apa lagi ya? Ya, Paling ya intinya. sih. Kalau kita mau tanam tanaman yang daun-daunan sih sebenarnya dikejar sih sama belalang, dan kita bisa sediain juga, kita bisa sediain bedeng untuk berbagi gitu untuk tanaman-tanaman untuk apa tadi serangga-serangga tadi, dan dengan mengundang mereka ke situ juga ngundang banyak yang lain juga biasanya yang membantu untuk polinasi. Menyeimbangkan. Yes, gitu. Atau ngundang musuh alaminya. Kayak kepik itu musuh alaminya kutu putih, ya kan? Yes. Ya, kayak gitu-gitulah. Itu bunga-bungaan lah. Intinya kita coba tanam bunga-bungaan seberagam mungkin. Itu biasanya selain lebih seru secara visual, juga lebih seru secara ekosistem, pengunjung, ekosistem. Karena dia akan mengundang keberagaman juga yang jadinya yang ngebantu untuk ngebalance si ekosistem itu sendiri. Gitu. Yes. Jadi bisa jadi predator untuk si binatang yang kita anggap hama, tapi sebenarnya binatang-binatang yang sebenarnya dianggap hama gimana? Nggak semua binatang yang kita anggap hama selama jumlahnya itu seimbang sebenarnya nggak apa-apa juga, mereka punya fungsi untuk menyeimbangkan ekosistem itu. Gitu. Oke, ini dia. Iya, ngebantu apa? Ngetrim. Iya, pruning. Kayak ulet gitu, kayak pohon garu. Kita kan kayak abis dimakanin super abis, sebenarnya kayak muncul tunas baru-baru gitu kan. Jadi kita nggak usah kerja gunting-guntingin, ya si uletnya aja yang kerja. Oke. Terus, nih ada pertanyaan. Kalau misalnya nih dia punya tanah di luar Jawa gitu, bisa nggak sih didesainin gitu? Jadi ya di luar Jabodetabek itu mungkin nggak sih untuk kita ngebikinin edible kebun pangan di situ gitu. Di luar Jabodetabek, boleh aja sih, kita bisa ngobrol segala sesuatunya. Lagi-lagi kita suka tantangan, selama kita bisa kolaborasi dan bisa saling menguntungkan ya nggak masalah. Sip, oke. Terus ada lagi dong pertanyaan yang menurut kamu menarik? Ada lagi pertanyaan yang belum Ini scrollingnya udah agak jauh nih, udah agak jauh ya. Timbun. Apa ya tadi? Umumnya itu beberapa tadi ada yang nanya harga, udah kita bahas. Ya, harga dibahas. Wah, baru nggak soal composting ini, betul juga. Apakah bisa? Ini nih. Apakah bisa kerjasama menggarap kebun dan bagi hasil? Ini ada pertanyaan dari Tanti Yudiana. Oke, nah ini nih dalam konteks ini ya jangka panjang nih. Kayaknya dia ngajakin mau nanya potensi kerjasama jangka panjang. Nah, ya ini lagi-lagi perlu perencanaan yang lebih jauh sih. Kita perlu ngobrol lebih detail juga kalau emang serius kita mau ngebahas ini. Karena sebenarnya kalau kita sih encourage teman-teman, karena kita sekarang yang kita udah bisa petain polanya adalah jasa-jasa yang tadi. Karena itu semua juga koheren dengan ritme kerja kita di kantor kan. Nah, kalau untuk yang seperti ini kan pasti butuh lebih panjang diskusinya. Jadi kayaknya juga perlu perencanaan yang lebih jauh. Jadi bagusnya kita ngobrol lebih dalam dengan kontak kita aja, nanti kita bahas. Bisa DM atau email ya. Tadi emailnya udah ditulis sama Doli. Mungkin pertanyaan terakhir dong sebelum